Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ival Pradesta, NIM 23173089 dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan paparkan materi saya, yaitu tentang modifikasi pembelajaran olahraga bola. Memodifikasi pembelajaran olahraga bola seperti sepak bola, bola basket, dan bola tangan dapat meningkatkan keterlibatan dan kemajuan siswa melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik dan meningkatkan kegiatan olahraga. Dan pentingnya memodifikasi pembelajaran olahraga. Yang pertama itu motivasi. Modifikasi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan olahraga. Yang kedua itu penyesuaian. Modifikasi memungkinkan penyesuaian terhadap tingkat kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga itu keterlibatan. Pembelajaran yang dimodifikasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan menantang bagi siswa. Baik, selanjutnya modifikasi pembelajaran sepak bola. Yang pertama itu ukuran lapangan. Menyesuaikan ukuran lapangan agar sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Yang kedua itu jumlah pemain. Mengurangi jumlah pemain per tim untuk meningkatkan keterlibatan individual. Yang ketiga itu ukuran gawang. Menggunakan gawang yang lebih kecil untuk memudahkan kita mencetak gol. Yang keempat itu peraturan permainan. Menderhanakan peraturan permainan agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik, selanjutnya modifikasi pembelajaran bola basket. Yang pertama itu ukuran bola. Menggunakan bola yang lebih kecil dan ringan untuk memudahkan penguasaan bola. Yang kedua itu luas lapangan. Meningkatkan atau memperkecil luas lapangan untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi antar pemain. Yang ketiga itu tinggi ring. Menyesuaikan tinggi ring agar sesuai dengan kemampuan dan tinggi badan siswa. Peraturan permainan. Yang keempat itu menyederhanakan peraturan permainan agar lebih mudah dan dipahami dilakukan oleh siswa. Modifikasi pembelajaran bola tangan. Yang pertama ukuran bola. Menggunakan bola yang lebih kecil dan ringan untuk memudahkan penguasaan bola. Yang kedua itu luas lapangan. Memperkecil luas lapangan untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi antar pemain. Yang ketiga itu peraturan permainan. Menyesuaikan peraturan dan permainan agar lebih aman, mudah dan dipahami dan dilakukan oleh siswa. Pengembangan keterampilan melalui modifikasi. Kemampuan gerak modifikasi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar siswa seperti berlari, melompat, dan menangkap. Yang kedua, penguasaan teknik. Siswa dapat lebih mudah menguasai teknik dasar sebagai melalui pembelajaran yang disesuaikan. Kerja sama tim. Pembelajaran yang dimodifikasi dapat mendorong kerjasama tim dan komunikasi antar siswa. Baik, pentingnya modifikasi pembelajaran bola, yaitu modifikasi pembelajaran olahraga bola dapat meningkatkan keterlibatan, keterampilan, dan kepuasan siswa dalam berolahraga.
Guru diharapkan terus berinovasi dalam modifikasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Baik, selanjutnya itu modifikasi pembelajaran olahraga bola, meningkatkan efektivitas dan keseruan. Olahraga bola seperti bola basket dan bola voli merupakan kegiatan yang populer di Indonesia. Berbagai kalangan, namun dalam proses pembelajarannya sering sekali ditemukan kendala yang menghambat aktivitas dan keseruan bagi siswa. Modifikasi pembelajaran olahraga bola menjadi penting untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Baik, ada beberapa modifikasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran olahraga bola. Seperti yang pertama itu metode pembelajaran berbasis masalah PBL. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan permainan bola, seperti strategi, taktik, atau teknik. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya itu siswa dengan kemampuan tinggi diberikan tugas yang lebih kompleks, sementara siswa dengan kemampuan rendah diberikan tugas yang lebih sederhana. Yang pembelajaran berpusat pada siswa, student centered learning. Siswa dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran seperti merencanakan kegiatan, memilih materi, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua itu penggunaan teknologi. Video pembelajaran, guru dapat memanfaatkan video untuk menunjukkan teknik dasar, strategi permainan, atau contoh permainan yang baik. Simulasi permainan, penggunaan software simulasi dapat membantu siswa untuk berlatih strategi dan taktik secara virtual. Aplikasi mobil yang khusus untuk olahraga bola dapat digunakan untuk melacak statistik pemain, menganalisis permainan, atau mempelajari teknik baru. Yang ketiga itu variasi latihan. Latihan berkelompok, seperti siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berlatih teknik dasar, strategi, atau taktik secara bersama-sama. Latihan berpasangan, siswa berlatih secara berpasangan untuk meningkatkan kemampuan teknik dasar atau fisik. Baik, yang keempat itu penilaian berbasis berportofolio. Guru menilai siswa berdasarkan hasil kerja mereka seperti video latihan, laporan permainan, atau presentasi strategi. Penilaian berbasis proyek. Siswa diberikan proyek yang berkaitan dengan olahraga bola, seperti melalui video, tutorial, merancang strategi permainan, atau menganalisis pertandingan. Penilaian berbasis kinerja. Guru menilai siswa berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan teknik dasar, strategi, atau taktik dalam permainan. Baik, manfaat modifikasi pembelajaran olahraga bola.
Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan keseruan. Motivasi pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan, menarik bagi siswa. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan dan pemahaman, variasi latihan dan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam olahraga bola. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Latihan berkelompok dan PBL dapat membantu belajar bekerja sama dengan berkolaborasi dengan teman setim. Yang keempat itu mempersiapkan siswa untuk kehidupan nyata. Modifikasi pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, seperti problem solving atau critical thinking dan teamwork. Baik, modifikasi pembelajaran olahraga bola itu merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan keseruan dalam proses belajar mengajar. Dengan menerapkan berbagai modifikasi yang tepat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi atlet yang handal dan sukses. Baik, saya akan jelaskan beberapa modifikasi latihan yang dapat meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar sepak bola. Yang pertama itu fokus pada keserangan dan permainan. Latihan permainan bermain bebas. Berikut waktu bagi anak-anak itu untuk bermain sepak bola bebas dengan teman-temannya. Ini membantu mereka mengembangkan kreativitas atau kerjasama tim dan rasa senang terhadap permainan. Permainan mini. Gunakan permainan mini seperti kecil-kecilan atau perlombaan untuk membuat latihan lebih menyenangkan dan kompetitif. Pastikan aturannya mudah dipahami dan hadiahnya aturannya mudah dipahami. Yang diberikan tidak perlu fokus pada materi melainkan atau pujian dan pengakuan. Yang kedua itu buat latihan lebih menarik. Seperti itu, variasi latihan. Gunakan berbagai macam latihan yang menantang dan bervariasi agar anak-anak tidak bosan. Contohnya itu seperti latihan dribbling, passing, shooting, dan taktik. Yang kedua itu tema dan cerita. Tambahkan tema atau cerita ke dalam latihan, misalnya latihan passing dengan tema mengirim surat, atau latihan shooting dengan tema menyerang gawang musuh. Yang ketiga itu libatkan anak-anak dalam proses memilih latihan, seperti libatkan anak-anak dalam memilih latihan yang ingin mereka lakukan. Ini membuat mereka merasa lebih terlibat dan bersemangat. Membuat aturan. Libatkan anak-anak dalam membuat aturan permainan mini. Ini membantu mereka mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Yang keempat itu berikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Fokus pada kemajuan, seperti itu berikan pujian dan pengakuan atas kemajuan yang dicapai anak-anak meskipun kecil. Hindari kritik negatif, seperti hindari mengkritik anak-anak secara langsung. Fokuslah pada aspek positif dan berikan saran untuk perbaikan. Berikan umpan balik yang spesifik, yaitu berikan umpan balik yang spesifik dan terarah.
Contohnya kamu sudah lebih baik dalam mengontrol bola dan terus asah teknikmu. Yang kelima itu, buatlah latihan menjadi tantangan. Yang pertama itu latihan berkelompok. Bagilah anak-anak berkelompok atau kelompok kecil dan berikan tantangan untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Yang kedua itu latihan berhadiah. Berikan hadiah kecil atau penghargaan supaya anak-anak bisa melatih skillnya. Yang keenam itu, buat latihan menjadi sebuah perjalanan. Yang pertama itu seperti tetapkan target yang realistis dan terukur bersama anak-anak, seperti mempelajari teknik baru atau meningkatkan kemampuan bermain. Yang kedua itu rayakan keberhasilan, seperti rayakan setiap pencapaian supaya anak-anak bisa menjadi motivasi bagi mereka, supaya anak-anak sering latihan. Yang ketujuh itu bangun percaya diri. Yang pertama itu berikan kesempatan kepada semua anak untuk bermain dan menunjukkan kemampuannya. Yang kedua itu dorong mereka, seperti dorong anak-anak untuk berani mencoba hal baru dan tidak takut untuk melakukan kesalahan. Yang ketiga itu bangun semangat tim yang positif dan saling mendukung di antara anak-anak. Baik, selanjutnya itu selain motivasi itu, apa saja faktor-faktor yang dapat diperhatikan dalam melatih anak-anak sepak bola? Yang pertama itu keselamatan dan kesehatan. Seperti itu pemanasan dan pendinginan. Selalu lakukan pemanasan sebelum latihan, pendinginan setelah latihan untuk mencegah cedera. Seperti peralatan yang aman, pastikan semua peralatan yang digunakan aman dan sesuai dengan ukuran anak-anak. Seperti pertolongan pertama, pelatih harus memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama untuk menangani cedera ringan. Hidrasi, seperti itu pastikan anak-anak selalu terhidrasi dengan baik, terutama saat cuaca panas. Yang kedua itu pengembangan teknik dasar. Fokus pada teknik yang benar, ajarkan teknik dasar sepak bola yang benar sejak awal, seperti dribbling, passing, shooting, dan kontrol bola. Yang kedua itu latihan yang struktur. Gunakan metode latihan yang struktur dan sistematis untuk mengembangkan teknik dasar yang benar. Yang ketiga itu kesabaran dan konsistensi, yaitu mengembangkan teknik membutuhkan kesabaran, konsistensi. Jangan terlalu cepat menuntut hasil yang instan. Baik, yang ketiga itu kita masuk di perkembangan fisik, yaitu latihan fisik yang sesuai usia. Latihan fisik harus sesuai dengan usia dan kemampuan fisik anak-anak. Hindari latihan yang terlalu berat atau berbahaya. Yang kedua itu latihan kebugaran. Seperti kita ketahui, latihan kebugaran itu seperti lari lompat dan latihan kekuatan dapat membantu meningkatkan stamina yang kekuatan fisik anak-anak. Yang ketiga itu pengembangan koordinasi dan keseimbangan. Seperti itu latihan yang melibatkan koordinasi dan keseimbangan dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik anak-anak. Baik, yang keempat itu psikologi dan perkembangan sosial.
Yang pertama itu dukunglah dan motivasi. Dukungan atau motivasi. Berikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak untuk bisa merasa lebih percaya diri dan terdorong untuk berkembang. Yang kedua itu pembentukan karakter. Gunakan latihan sepak bola untuk membangun karakter anak-anak supaya disiplin, kerja sama tim, dan sportivitas dan tanggung jawab. Yang keempat itu menanamkan nilai-nilai. Kita masuk ajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat, dan toleransi kepada anak-anak. Baik, itulah tadi yang materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat dan lebih jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.